Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita. Kembali berjumpa dalam renungan malam Jemaat Rama hari ini Selasa 23 Juni 2020. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan akan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena sungguh Engkaulah Allah yang patut kami puji dan sembah di dalam hidup kami. Terima kasih atas tuntunan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam kami melakukan berbagai hal dan bahkan pekerjaan kami. Kami akan mengambil sesaat waktu ke depan Tuhan untuk merenungkan akan kebaikan-Mu yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami kembali akan membaca. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami, sehingga kami dapat merenungkan akan firman-Mu ini dengan penuh sukacita. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca malam ini terambil dari Mazmur pasal 86, ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Mazmur pasal 86, ayat 14 hingga ayat yang ke-17, firman Tuhan, Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak memperdulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Demikianlah firman Tuhan yang kembali boleh kita baca malam ini. Dan dari perikop pembacaan ini kita akan merenungkan firman-Nya dalam tema dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seorang petinju ingin bertanding dalam sebuah pertandingan, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh petinju tersebut. Dia harus mengukur berat badan, dia juga harus mengukur berapa tingginya, dan juga berapa umurnya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ia sepadan dengan lawan yang akan ia jumpai di dalam pertandingan tersebut. Dan dalam sebuah pertandingan tinju, kita mengenal ada beberapa kelas atau tingkatan.
Dan jika seorang petinju dan juga calon lawannya yang lain masuk dalam kelas yang sama, maka mereka dapat melakukan sebuah pertandingan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti halnya seorang petinju, demikian pula Daud. Dalam kisah perikop pembacaan kita, Daud tidak sekecil ukuran badannya ataupun tidak seringan berat badannya dengan orang yang dia hadapi saat itu. Mungkin beberapa orang yang melihat kondisi tersebut menyaksikan bahwa Daud cukup sepadan atau bahkan dapat mengatasi lawannya yang akan ia hadapi. Karena kalau berbicara tentang pengalaman, Daud adalah seorang gembala yang sangat minim dan bahkan tidak punya pengalaman dalam sebuah pertempuran. Beda hal dengan lawan yang ia hadapi. Tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Daud cukup percaya diri dengan kondisinya untuk menghadapi lawannya Goliat saat itu? Dalam bacaan kita malam ini berisi tentang doa dan harapan Daud kepada Tuhannya, kepada Allah yang ia yakini sumber kekuatan. Ia berdoa untuk memohon kekuatan di dalam menghadapi lawan yang tidak sebanding dengan dia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Oleh kuasa dan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, ia dapat menghadapi, ia dapat mengatasi, dan bahkan ia dapat mengalahkan musuhnya. Apakah itu karena kekuatan Daud? Bukan. Karena sekali lagi, Daud tidak punya pengalaman apapun di medan perang. Dan bahkan ia bukan tergolong orang yang punya kekuatan fisik yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran tentang apa yang terjadi pada Daud ketika menghadapi lawannya di medan perang menggambarkan tentang kehidupan kita sebagai orang beriman. Kehidupan ini adalah lawan yang perlu kita hadapi. Masalah-masalah, persoalan-persoalan hidup yang pelik, pergumulan-pergumulan yang berat yang kita hadapi, tentu mungkin bukanlah hal yang sepadan untuk kita hadapi dengan segala kekuatan dan keterbatasan yang kita miliki. Tetapi sebagai orang percaya, kisah Daud memberikan kita sebuah pemahaman bahwa kita hanya akan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, maka kita akan merasa percaya diri dan dimampukan untuk menghadapi segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita selalu berdoa padanya, memohon kekuatan dan kasih-Nya untuk menuntun dan memelihara kita, agar kita senantiasa dimampukan untuk menghadapi segala hal di dalam kehidupan kita. Dekatlah
dengan Tuhan. Amin. Demikianlah perenungan akan firman Tuhan, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari anak kasih. Dipersilahkan. Dia akan menjawab
Demikianlah renungan kita malam ini dengan pujian yang telah dilantunkan kepada kita dan dengan perenungan akan firman Tuhan malam ini kita akan semakin memaknai bahwa kuasa dan kekuatan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya, kita diharapkan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan daripadanya. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk waktu yang indah di dalam kami kembali merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau, senantiasa dekat-dekat dengan Tuhan. Karena begitu dahsyatnya, begitu besarnya tantangan dan pergumulan kehidupan yang mungkin saat ini kami hadapi atau bahkan yang akan kami hadapi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jikalau Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka seperti halnya Daud, kami cukup percaya diri untuk menghadapi segala apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, kami berdoa di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Secara khusus kami mendukung akan rencana dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di jemaat kami. Kami telah memulai ibadah minggu pada hari Minggu yang lalu dan beberapa ibadah hari Minggu ke depan akan dipersiapkan kembali oleh para majelis gereja. Biarlah kiranya Tuhan seluruh persiapan ini dapat dilakukan dengan baik dan di dalam segala kerinduan anggota jemaat-Mu boleh berhimpun berkumpul di rumah Tuhan yang kudus untuk datang memuji dan memuliakan Engkau. Kami terus bawa di dalam doa ya Tuhan akan apa yang kami alami saat ini, kondisi bangsa dan negara kami yang masih bergelut untuk berjuang melawan pandemi Corona ini Tuhan. Kami berdoa bagi setiap petugas yang melaksanakan tugasnya, khususnya bagi tim kesehatan yang saat ini memberikan penanganan medis bagi orang-orang yang sudah dinyatakan positif. Biarlah kiranya Tuhan berkati, beri mereka kekuatan, kemampuan, agar kiranya dapat tetap terus berjuang dan berusaha walaupun penuh dengan resiko. Mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik, dengan sepenuh hati untuk membantu orang-orang yang saat ini dirawat agar mereka boleh pulih, boleh sembuh dari virus ini Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk segala harapan, segala impian kami Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang kami alami dalam kehidupan ini tanpa tuntunan dan penyertaan-Mu. Biarlah kiranya bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak dan rencana Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya apa yang Tuhan rencanakan adalah yang terbaik bagi hidup kami. Sepanjang malam ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan keberadaan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami tidak tahu akan apa yang menimpa kami selanjutnya. Kiranya malam ini dapat kami lewati dalam istirahat kami yang tenang,
Dan esok pagi, jika Tuhan masih berkenan memberikan nafas kehidupan bagi kami boleh bangun dan tidak lupa untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah doa, ungkapan syukur, permohonan kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan malam Jemaat Ramah hari ini, Selasa 23 Juni 2020. Kiranya Tuhan beserta kita. Amin.